Oke, assalamualaikum sobat The Kriuk Fried Chicken, gimana kabarnya? Nah, jadi balik lagi ya kita di channel The Kriuk Fried Chicken dan kali ini konten Mitra Sukses. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak nih sobat The Kriuk dan teman-teman yang nonton video kali ini untuk berkenalan dengan Mitra Sukses yang ada di Bogor, tapi nggak di Bogor-Bogor banget sih. Lebih tepatnya di perbatasan Bogor dan Bekasi. Nah, jadi menariknya nih, Masya Allah, Mitra Sukses kali ini itu bisa tembus puluhan ekor dalam waktu 2 minggu aja. Wah, penasaran ya? Penasaran ya? Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk ikutin terus video kali ini. Selamat datang kembali di channel The Kriuk. Jadi kali ini kita sedang berada. Assalamualaikum sobat The Kriuk. Konnichiwa. Oke, assalamualaikum sobat The Kriuk, gimana kabarnya? Nah, jadi di samping saya nih udah ada mitra sukses kita yang ada di Bekasi. Dan kabarnya beliau ini punya 2 outlet di Bogor dan di perbatasan Bekasi Bogor. Benar Pak ya? Betul. Oke, silakan Pak diperkenalkan siapa namanya. Nah, saya Pak Ardansyah. Pak Ardan, bisa diceritakan nih awal mulanya gabung jadi mitra The Kriuk. Oke. Ya. Awalnya sih saya pensiun dini, juga udah banyak lah dari kantin, toko tas segala macam. Dan kalau dapat info di Kriuk, istri juga setuju, akhirnya kita gabung di Kriuk. Oh, dulu sempat kerja juga Pak ya berarti? Ya, saya pensiun dini saya. Oh, pensiun dini. Nah, itu sempat usaha lain juga ya sebelum ke Kriuk? Ya, istri di kantin, juga buka laundry, saya buka toko tas dan dagang pakaian. Oh, dagang pakaian dan ibu jualan-jualan ya. Ya. Nah, itu tahu The Kriuk dari mana Bu infonya? Pokoknya sih dari istri sebenarnya. Nah, dari mana tuh? Bisa ceritain nggak Bu? Sebelum saya bergabung di The Kriuk, saya juga dagang juga di kantin sekolah. Sementara suami kan pensiun dini ya. Untuk mengisi kekosongan kegiatan karena waktu itu pandemi ya. Sehingga sekolah kan tutup tuh libur. Otomatis kantin semua libur. Saya mencoba ke tetangga saya juga, lokasinya dekat rumah itu Bapak Dimas ya, Mitra The Kriuk. Nah, saya sempat bekerja pada Pak Dimas waktu itu. Oh, bekerja dulu ya? Iya, jadi sebelumnya saya mau tahu juga, sekalian saya belajar juga, sehingga timbul keinginan saya untuk, wah kalau saya jadi punya sendiri kayaknya lebih menyenangkan ya buat saya gitu, seperti itu. Jadi saya mulai tanya-tanya, kemudian Pak Dimas sangat welcome sekali menyarankan saya untuk langsung ke Mitra The Kriuk. Kemudian saya konsultasikan dengan suami, alhamdulillah suami juga mensupport. Ya, betul. Ya. Oh, berarti awalnya Ibu juga kerja juga ya? Iya. Sekarang betul. jadi dan suami pengen juga punya The Kriuk sendiri. Iya, betul sekali. Cari-cari tahu informasi The Kriuk ya. Iya. Dan sekarang udah resmi ya. Jadi alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Pak, udah berapa lama nih Pak berarti semenjak gabung sampai sekarang nih? Kita buka tuh Juni 2021 tahun ya. Kemarin ya, 2021. Ya, tahun kemarin. Ya. Kalau yang ini baru bulan Februari 2022. Kalau yang di Jakarta yang terakhir ini baru 2 bulan ya. Iya, betul. Jadi udah 3 ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah 3. Udah belum setahun berarti ya? Belum setahun sih. udah punya 3 Ya. outlet ya? Masya Allah. Kalau di outlet Bapak dan Ibu nih, kira-kira menu yang laris apa ya biasanya? Yang best seller deh? Memang sih kita utamanya ayam tambah kulit ya. Iya, betul. Nah, Ayam original. Kalau sambalnya tuh Geprek. Geprek. Ya, best sellernya itu ya. kalau untuk sambalan itu geprek. Geprek ya? Iya. Itu emang di mana-mana pasti laris sih. Iya, alhamdulillah cocok. Semua pelanggan Cocok, pasti ya? balik lagi untuk beli geprek gitu. kan kalau lagi rame kita bisa 3 bal loh. Wah, sambelnya aja ya? Iya, bisa 71 kemarin pas Idul Fitri mencapai 71 sambal geprek terjual satu hari. Iya. Nah, kalau favoritnya Bu Lucy dan Pak Ardan apa nih? Menu favoritnya? Iya. Kalau saya sih memang saya sukanya ayam yang ori. Ayam ori ya? Ayam ori yang paling saya suka. Plus kentang dan kipok. Nah, itu makanan saya. Kalau saya original paha atas sama sambal geprek. Wah, itu pas banget tuh, makan pakai nasi panas Bu ya? Iya, betul. Mantap sekali tuh, harus coba buat yang belum. Iya, pantesan banyak yang demen ya? Iya. Oke. Bisa diceritain nggak nih, kira-kira dalam sehari Bapak dan Ibu bisa menjual berapa ekor ayam ya dalam sehari? Ya, mungkin kita jelaskan satu per toko kali ya. Iya. Kalau toko yang pertama itu rata-rata itu antara 45 sampai 55. 45 sampai 55. Ya, sampai 55. Kalau yang ini baru 15 sampai dengan
20. 20. Dalam satu stokes ini berarti di sana kita 45, sini kan anggaplah 15 ya. Oh, Masya Allah tuh 2 outlet 65 ekor ya sehari. Iya. Masya Allah nih. Bisa nggak dikasih tahu nih Pak, omsetnya sehari dari 2 outlet? Ya, saya sih karena satu-satu itu berapa kalau toko satu? Kalau kita hitungnya kita satuan ya, per satu toko. Untuk toko satu pernah mencapai 6,7 satu hari. Satu hari ya? Rata-ratanya sekitar 5 ya. 5 5 yang jutaan ini ya. ditambah yang ini, outlet yang kedua ini Kalau ini kan bisa satu setengah. 1,5 ya. Nah, berarti rata-rata sekitar 7 jutaan lah ya, Iya. satu hari ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih lah. Omsetnya satu hari 7 juta. Waduh. Antara 5 sampai 7 lah ya. Pesan kalau ibu rata-rata. kepengen punya sendiri Bu ya? Iya betul. Karena waktu itu saya juga mengerjakan administrasinya ya waktu tahu laporan waktu keuangan bekerja. dan Iya lain-lain betul. ya. Oke, makanya itu juga tertarik juga ya pengen punya sendiri ya. Masya Allah tuh. Langsung nih bukan settingan Pak ya, beneran Pak ya? Iyalah. Oh, nggak settingan Realita. ini, nggak Iya. realita nih, bukan settingan. Makanya dicoba dulu kalau Makanya mau. dicoba dulu ya. Masya Allah. Oke. Nah, Pak Ardan dan Bu Lucy kan sudah termasuk kategori mitra sukses dari The Kriuk nih, karena sudah bisa menjual 30 atau lebih dari 30 ekor dalam sehari ya. Alhamdulillah, amin. Nah, bisa nggak berbagi kiat-kiat atau tipsnya nih? Bagaimana sih biar bisa penjualannya biar sama kayak outletnya Pak Ardan dan Ibu Lucy? Ya memang pertama sih kita bukanya harus sesuai lebih pagi lah ya. Jadwal ya? pertama jadwal dulu. Pertama buka lebih pagi ya? Jadwal dulu. Kedua ya kalau masak apa tuh harus yang sesuai dengan standar perusahaan. Sesuai SOP, Ya SOP Pak ya? ya. Jadi semua hal itu harus semua standar di situ. Jadi pelanggan yang udah beli, salah sih bisa balik lagi. Yang juga nggak kalah penting adalah pandai-pandai bersyukur. Artinya apabila kita ada pelanggan, kita menunjukkan rasa syukur kita itu dengan ramah tentunya ya. Melayani dengan dengan ikhlas dan dengan senang hati. Jadi ya, kita harus gitu ya. jujur bahwa kita itu senang karena ada yang beli ya kan, Iya, karena iya. setiap penjualan pasti menginginkan Layanan yang baik lah langganan, betul. Jadi pertama itu ya ramah sebagai Ramah ya. tanda bersyukur. Apalagi di agama kita diajarkan kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya ditambah. Oh, benar sekali. Seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin? Lokasi gimana Pak menurut Bapak nih kalau Ya. terkait lokasi? Lokasi juga penting ya. Mungkin menurut saya itu sebelum kita buka itu lokasi harus dipastikan benar. Ya kita untuk namanya usaha itu kan biasanya harus tahu titik-titiknya lah, Iya. faktor pendukungnya dan konsultasi dengan tim pusat juga ya kan. Jadi katanya kalau di The Kriuk ini memang kok untuk lokasinya yang bagus tuh yang kalau bisa mobil nggak bisa ngebut Pak ya? Betul. Jadi jalur gede dalam komplek, faktor pendukungnya sekolahan ada, pasar, kayak ini tempat keramaian lah. Nah itu biasanya insya Allah bagus. Kalau bisa Pak Ardan dan Bu Lucy baru pertama kali ya bisnis kuliner. Oh enggak, Ibu, kalau Ibu udah pernah ya? Iya di Ah, kantin sekolah. Kantin ya. Nah, ini bisa nggak ceritain suka dukanya bagaimana sih bisnis fried chicken nih? Wah, luar biasa nih. Luar biasa nih. Menarik ya. Pasti seru nih. Seru karena namanya kita baru buka ya, pertama kita berdua tidur di kios gitu ya. Oh, sampai tidur di kios. Ya, Pak? di kios karena rumah kan jauh. Hanya kita nginep di sana. Istri kasihan lihatnya sampai kepanasan di ruang yang. Tapi namanya usaha, alhamdulillah ya. Setelah itu kita bisa memetik hasilnya lah. Setelah 3 bulan kita bisa jual sampai 30 ke atas. Oh, dalam waktu 3 bulan udah bisa sampai 30 ekor. 30 ekor. Masya Allah. Awalnya sampai tidur dulu ya di kios. Iya Iya. betul. Masya Allah. Barang sama logistik ya. Baru logistiknya itu buah perjuangan Bu ya. Iya. Ntar bisa Alhamdulillah. diceritain ya ke anak cucu. Iya, betul. Oke. Nah, terus kalau trainingnya bagaimana tuh Pak? Proses trainingnya? Oh iya. Pertama karena istri kan sudah kerja 3 bulan di Pak Dimas. Oh iya. Iya, jadi udah otomatis lah. Jadi pas kita training itu ya udah langsung bisa. Udah handal ya. Udah Iya. ada lah. Jadi Pengalaman ya. pas tes di apa? Condet ya. Condet pun ya alhamdulillah selesai langsung. Udah selesai. Sebenarnya sih nggak susah juga ya kalau orang-orang. Yang penting ada keinginan bagi Kalau untuk orang awam gitu bisa Pak ya? gampang, kerjaan yang gampang asal mereka mau aja lah. Oh, ya. Bisa kok. Penting ada Iya. kemauan insya Allah Karena bisa ya. karena dituntun kok dari pusat kan ada yang training ya. Di Condet pun nanti kan diajarin lagi kalau ada yang perlu diperbaiki. Jadi kalau mau gabung ya insya Allah sih. Di mudah lah. diajarin sampai bisa. Sampai bisa Ya, ya. mudah Oh. kok itu. Oh, jadi ini nggak settingan lagi Pak ya? Iya, bener ya? asli. Asli ya? Coba dulu kalau nggak percaya. Jadi tenang aja nih buat teman-teman yang masih ragu mau join Kemitraan The Kriuk, belum bisa masak pasti diajarin Pak, sampai bisa ya. Betul. Betul. Oke, Pak Ardan dan Ibu Lucy. Nah, kira-kira
kira-kira nih apa harapan ke depannya nih Pak? Ya, saya sangat berharap semoga Kriuk juga jaya, kita sebagai mitra juga bisa sejahtera ya, sama-sama berkembang. Jadi itulah harapan kita yang sepenuhnya antara mitra dan Kriuknya pun bisa saling memahami apa kebutuhan dan apa dia merupakan ketentuan dari perusahaan. Insya Allah sih kalau kita sebagai mitra akan menjalankan sesuai dengan prosedur perusahaan. Ya mungkin dari Ibu. Iya, harapan saya itu semoga The Kriuk semakin sukses. Amin ya Allah. Dan semakin berkah, menjadi solusi juga bagi orang-orang yang usahanya sebagai pilihan ya, pilihan usaha bagi yang mungkin usahanya ada yang belum berjalan, yang belum maksimal, maka bisa The Kriuk bisa dijadikan pilihan. Pilihan ya? Iya. Untuk memulai usaha baru atau usaha lainnya gitu ya? Iya, untuk memulai usaha baru. Nah, Pak Dan, Bu Lucy, punya pengalaman unik nggak selama menjual The Kriuk Fried Chicken ya? Kalau pengalaman unik, sebenarnya apa ya? Oh iya, kadang-kadang pembeli itu ada yang membanding-bandingkan. Membandingkan kok di sana begini, di sana, di sini ada langganan yang juga ada beberapa brand-brand lain juga ya, bahkan ada brand-brand yang sama juga sebetulnya. Terus mengatakan di sini lebih enak gitu. Jadi menurut kami yaitu kita jadikan sebagai motivasi ya. Terus unik juga kok bisa ayamnya sama tapi bisa beda rasanya gitu. Jadi saya rasa itu sih. Kemudian pembeli yang balik lagi karena sambal geprek, balik lagi karena black pepper. Jadi buat saya itu ya unik semua gitu. Unik bisa balik gara-gara sambal ya. Unik dan doyan kayaknya. Iya betul. Betul. Mungkin dari sekali. Bapak Ya, ada kalau lagi? saya kita mengikat customer ya. Jadi umumnya customer tuh sebagai kita anggap sebagai teman, ada sebagai rekan. Jadi orang tuh beli itu nggak semata-mata beli. Jadi keinginan kita ketemu mana bapak ini. Oh, ada interaksi juga ya, ada Pak? interaksi. Jadi penting sekali. Jadi kita beli itu bukan hanya ada interaksi. Bahkan mereka cerita tentang dia pun juga cerita dia kadang-kadang. Malah cerita diri Iya, sendiri. jadi akhirnya kita udah bisa mengikat konsumen. Nah, itu kan jadi pelanggan tetap. Iya. Jadi udah ada ikatan Iya, emosional ada juga emosional. ya. Nah, kabarnya juga nih Pak, waktu baru pertama kali buka katanya langsung kehabisan tuh bahan bakunya Pak. Ya, kita dikasih bahan baku hari itu langsung habis ya, nah? Betul. Habis. Hari kedua itu udah meningkat jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Waktu itu jumlahnya kalau tidak salah orinya dikasih 8 ya dari Habis, pusat. Iya. Sampai kita baru buka udah tutup lagi karena udah keburu habis. Iya, jadi buka tuh nggak sampai sore. Baru buka langsung Iya. tidak habis ya. Iya betul. Itu yang saya ceritain tadi. Saya tuh mau persiapkan balon, persiapkan fotokopi brosur, mau bagi-bagi ke lihat. Alhamdulillah dengan begitu ya udah semuanya nggak usah lakukan karena kita berdua udah sibuk kan. Ya udah di dalam. Jadi belum sempat grand opening, Iya. udah kehabisan duluan ya. Ya mungkin karena The Kriuk sudah terkenal juga ya. Iya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi respon masyarakat sekitar juga Iya. antusiasmenya juga bagus ya. Antusias. Oke. The Kriuk. Jagonya Kriuk asli Indonesia. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, gimana? Udah nonton videonya? Pengen punya outlet The Kriuk juga kan? Langsung aja nih ya, kalau pengen jadi minta The Kriuk langsung hubungi nomor di bawah ini. Sip. Jangan pakai lama, nanti tetangga Anda gabung duluan. Oke, gitu aja. The Kriuk, jagonya Kriuk asli Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.